Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Yang kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya berkata pengarang, Subhana man satara sirral khususiyah bizuhuril basyariyah wa zahara bi'azamatir rububiyah bi izharil ubudiyah. Maha suci orang yang menutupi rahasia ketentuan dengan nampaknya sifat manusia dan menampakkan kebesaran ketuhanan dalam menampakkan kehambaan. Pengarang kemudian melanjutkan dengan perkataan beliau, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutupi rahasia kehususiahan dengan nampaknya sifat-sifat kehambaan atau kemanusiaan. Dan nampaklah dengan kebesaran ketuhanan pada nampaknya kehambaan hambanya. Qultu al-khususiyatu hiya nurul haq yushrikuhullah bi qulubi khawasi ibadihil muqarrabin. Berkata Syekh Ibnu Ajibah, kata beliau, arti khususiyah di dalam perkataannya tadi, pengarang menjelaskan bahwa Maha suci Allah yang menutupi rahasia khususiyah. Rahasia khususiyah ini ialah, ujar beliau, nur, yaitu cahaya, al-haq, kebenaran. Arti khususiyah, arti keistimewaan ialah nurul haq, cahaya kebenaran yang Allah pancarkan di dalam hati orang-orang istimewa daripada hamba-hambanya yang muqarrabin, hamba-hambanya yang dekat. Wasirruha, sedang rahasia khususiyah, huwa mahtawa alaihi dzalika nur minal kamalatil aliyah, yaitu sesuatu yang terhimpun atasnya yang demikian itu nur daripada kesempurnaan yang tinggi.
Jadi Allah memberikan kepada wali-wali Allah itu ada dua. Ada nur khususiyah, ada sirrul khususiyah. Nur khususiyah ini yaitu Allah pancarkan di dalam hati hamba. Sedangkan sirrul khususiyah ini sesuatu yang terhimpun daripada itu nur, kesempurnaan yang tinggi, wan nu'util qudusiyah dan sifat-sifat yang suci, wasifati saniyah sifat-sifat yang mulia, allati taliku bil mutakhalli bihi yang layak dengannya berpakaian dengan itu sifat-sifat, kal kibriya seperti kebesaran, wal izzati kemuliaan, wal quwwati kekuatan, wal azamati keagungan, wal ijlali dan kebesaran. Summa innal haq subhanah, kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala min azimi hikmatihi wa bahiri kudratihi, dari kebesaran hikmahnya dan kejelasan kudratnya, an sataratil kal awsaf, bahwa Allah menutupi yang demikian itu sifat, lizalika nur bagi itu cahaya, bizuhuri addadiha dengan nampaknya lawan-lawannya, allati hiya awsaful ubudiyah yang mana lawan daripada sifat-sifat ketuhanan itu yaitu sifat-sifat kehambaan. Fasatara kibriya'ahu, maka ia tutupi sifat-sifat kebesarannya itu, wa azamatahu dan keagungannya itu, bizuhuri zulli wal faqri wad da'fi alal abdi, dengan nampaknya kehinaan, kefakiran dan kelemahan atas si hamba. Ini kisah wali Allah. Wali-wali Allah itu sengaja ditutupi Allah, padahal di dalam hati mereka Allah lemparkan, Allah pancarkan di hati mereka itu nurul khususiyah, cahaya khususiyah. Yang kedua, sirrul khususiyah. Sirrul khususiyah ini yang menghimpun sifat-sifat kesempurnaan seperti kebesaran sebenarnya ada pada wali Allah, keagungan ada pada wali Allah, kekuatan ada pada wali Allah, kemuliaan ada pada wali Allah. Tetapi karena hikmah Allah Ta'ala, Allah tutupi itu dengan sifat-sifat lalawanannya. Seperti Allah tutupi kebesaran itu dengan kelemahan hamba, kehinaan hamba, kepakiran hamba. Nah, ditutupi Allah. Wasattara qudratahu wa iradatahu bizuhuril ajzi wal kahriyati alaihi, dan Allah tutupi kudratnya dan iradatnya dengan nampaknya kelemahan dan keterpaksaan atas itu hamba. Wasattara ilmahul muhit, dan Allah tutupi ilmunya yang meliputi, bizuhuril jahli wassahwi, dengan nampaknya kejahilan dan kelupaan, ila ghairi zalik, kepada selain yang demikian itu. Fasubhana man ja'alal asya kaminatan fi addadiha, maka maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu itu simpanan pada lawan-lawan daripada sifat-sifatnya.
Satara kamalati rububiyah, Allah menyimpan kesempurnaan ketuhanan, binaka isil ubudiyah, dengan kekurangan sifat hamba. Walau lazalik lakan nasiru gaira masun, jikalau bukan yang demikian itu adalah rahasia itu tidak tersimpan, wal kanzu gaira madfun, dan perbendaharaan tidak tersembunyi. Walidzalika qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan karena yang demikian itu berkata Abu Abbas Al-Mursi, lau kusipa an-nuril wali, jikalau dibukakan daripada nurnya wali Allah, la ubida min dunillah, niscaya disembah selain daripada Allah. Jadi wali itu sengaja ditutupi Allah sifat-sifatnya, dinampakkan Allah dalam wali itu sifat-sifat kemanusiaan, seperti lemah juga bisa, lapar juga bisa, fakir, ditutupi Allah. Karena jikalau Allah nampakkan, niscaya ada yang disembah sesuatu selain Allah. Karena pada wali Allah itu ada terhimpun dalam sirul khususiyah, itu terhimpun sifat-sifat kemuliaan Allah. Kata beliau, lauku sipa an-nuril wali, jikalau dibukakan daripada nurnya wali, dinampakkan, la ubida min dunillah, niscaya disembah daripada selain Allah. Wa sabata an Syekh Abi Yazid radhiyallahu anhu annahu lamma tajallallahu hadzan nur, telah sabit daripada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, manakala tajallalahu hadzan nur, bertajalli ini nur pada beliau, qala, beliau berkata, subhani ma'azama sya'ni. Ujar Sidin, maha suci aku, ma'azama sya'ni, alangkah agung diriku, ujar Sidin. Wa qala al-Hallaj, dan berkata al-Hallaj, Ana anta bila syakin, aku adalah engkau dengan tanpa keraguan-raguan. Subhanaka subhani, maha suci engkau, maha suci aku. Tauhiduka tauhidi, mengesakan engkau, keesaan engkau, keesaanku. Wa isyanuka isyani, dan maksiat kepada engkau itu maksiat kepadaku. Wa bi izhari hadza amsalih, dan dengan menampakkan perumpamaan ini, kutila radhiyallahu anhu, beliau dibunuh. Kenapa? Karena nur sirul khususiyah tadi beliau nampakkan. Beliau nampakkan sehingga keluar di mulut. Maka akhirnya beliau dibunuh sebagai pemeliharaan syariat. Jadi wali-wali itu sebenarnya kadarnya tinggi, luar biasa, sehingga Allah tutupi dengan sifat-sifat keubudiyahan, kehambaan. Famin lutfillahi ta'ala wa rahmatihi, maka di antara kelembutan Allah dan rahmatnya, ansatara zalika sirra, bahwa Allah tutupi itu rahasia, bizuhuri naqaisihi, dengan nampaknya kekurangan-kekurangannya, kekurangan-kekurangan si hamba tadi. Jadi wali-wali Allah itu memiliki karamat yang seandainya mereka kada makan seterusnya bisa. Sebenarnya mereka kada tidur selamanya bisa. Sebenarnya mereka apapun yang mereka inginkan sebenarnya bisa. Tetapi sengaja ditutupi Allah dengan sifat-sifat kehambaan, supaya orang
tidak bisa mengenali itu wali Allah. Kenapa? Karena supaya tidak mengenali mereka orang-orang yang tidak tahu kadar mereka. Saunan lidzalik, karena menyembunyikan yang demikian sir. Ayyuzhira li ghairi ahli, bahwa menampakkan kepada selain ahlinya. Waman absyahu, dan barang siapa membukanya, membuka rahasia sir khususiyah tadi, li ghairi ahli, bagi selain ahlinya, kutila, orang itu dibunuh, kama fu'ila bil hallaj, sebagaimana diperbuat dengan al-hallaj. Al-hallaj itu dipenggal, dibunuh. Kenapa? Karena yang dinampakkannya ke zahir itu sirul khususiyah, sifat-sifat kesempurnaan Allah yang ada pada dirinya dinampakkannya. Sehingga ada perkataannya tadi, ana anta bila syakin, aku adalah engkau dengan tanpa keraguan. Subhanaka subhani, maha suci engkau, maha suci aku. Karena ia melihat di dalam dirinya itu sifat-sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan dia tenggelam. Nah, apabila sirul khususiyah ini dibuka di tengah orang banyak, maka orang itu harus dibunuh. Karena kalau tidak, ada manusia yang disembah selain Allah. Qala Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abu Hasan As-Sadzili, ujar beliau, al-ubudiyah jawahirun azhara biha ar-rububiyah. Ubudiyah itu, penghambaan itu, jauharatun, itu adalah permata. Azhara biha rububiyah, yang menampakkan dengan itu ubudiyah akan rububiyah. Jadi dengan ubudiyah seorang hamba, di situ sebenarnya menampakkan rububiyah. Karena nampaknya kelemahan hamba, maka nampaklah kekuatan Allah. Karena hinanya hamba, nampaklah di situ kemuliaan Allah. Karena lemahnya hamba, nampak kekuatan Allah. Karena fakirnya hamba, nampak kayanya Allah. Jadi dalam ubudiyah itu nampaklah rububiyah. Nampaknya siang karena adanya malam. Nampaknya itu siang karena adanya malam. Nah, begitu juga nampaknya rububiyah karena adanya ubudiyah. Karena sifat-sifat kehambaan inilah nampak sifat-sifat ketuhanan. Oh, hamba itu lemah, Tuhan itu kuat, kuasa. Hamba itu fakir, Tuhan itu maha kaya, dan sebagainya. Idzir rububiyah taqtadi marbuban mausufan bididdi mattasabihi rabbuhu minal kamalatil ilahiyah wan nu'util qudusiyah. Karena ketuhanan itu menuntut akan kehambaan yang disifati dengan lawan sesuatu yang bersifat dengannya oleh Tuhan, daripada kesempurnaan ketuhanan dan sifat-sifat kesucian. Pamazaharat awsafur rububiyah, maka tidaklah nampak sifat-sifat ketuhanan allati hiyal ghina,
yaitu sifat ketuhanan itu maha kaya, wal izu maha mulia, wal qudratu maha kuasa, wa ghairu dzalik dan selain dari yang demikian itu minal kamalat daripada sifat-sifat kesempurnaan illa fi abdadiha melainkan pada lawan-lawannya sifat tadi. Sifat kemuliaan hanya akan nampak pada kehinaan. Hamba itu nampak kehinaannya, maka nampaklah kemuliaan Tuhan. Hamba itu nampak kefakirannya, maka nampaklah ginanya Tuhan. Minal fakri kefakiran, wa zulli kehinaan, wa dha'fi kelemahan, wa ghairi dzalik dan selain yang demikian itu. Fa iza taqarrara hadza alimta annal idhafah fi sirril khususillah fi sirril khususiyah laisat hiya lil bayan bal hiya lit takhsis. Maka apabila tetap ini engkau mengetahui bahwasanya sandaran pada rahasia khususiyah itu laisat hiya lil bayan, bukanlah pada menunjukkan penjelasan, bal hiya litaksis akan tetapi bagi kepenghususan. Pasirul khususiyah ghairuha izil khususiyah hiya nurul ladzi yaqdhifuhu Allah subhanahu fi qulubi auliyaihi, karena khususiyah ialah cahaya yang Allah limparkan di dalam hati para walinya. Wasirruha huwal kamalatul lati tulazimu zalika nur kama taqaddam. Nurul khususiyah ini dilimparkan Allah di dalam hati. Bahasa kitanya ma'rifah. Sedangkan sirul khususiyah yaitu kesempurnaan yang melazimi itu nur, yang melazimi nur khususiyah. Sirul khususiyah ini melazimi nur khususiyah yang ada di dalam diri wali. Wa'lam anna sirral khususiyah, dan ketahuilah bahwasanya sirul khususiyah, rahasia kehususiahan, allazi ja'alahu Allah fi bawatini auliyaihi, yang Allah jadikan di batin para walinya, wasatarahu bi zuhuri wasfi basariyatihim, dan Allah tutupi dengan nampaknya sifat kemanusiaan mereka, qad yuzhiru alaihim ala wajhi harkil adah, kadang-kadang Allah nampakkan atas mereka atas jalan menyalahi adat. Sirul khususiyah ini, nurul khususiyah ini ma'rifah diandak Allah ke hati hamba. Sedangkan sirul khususiyah ini yang melazimi nur khususiyah tadi, yang melazimi ma'rifah, yaitu merupakan kesempurnaan. Nah, sirul khususiyah ini kadang Allah nampakkan, atas mereka, atas para wali tadi melalui jalan hawarikul adah, menyalahi adat. Faqad yuzhiru ala waliyihi min qudratihi, kadang-kadang Allah nampakkan atas walinya min qudratihi, daripada kudrat Allah, wa ilmihi, ilmu Allah, wasairi kamalihi, wasairi kamalatihi, dan seluruh kesempurnaan Allah, mataharra fihil uqul, sesuatu yang bingung padanya itu akal. Kadang-kadang sifat-sifat Allah nang sempurna tadi, kudratnya, ilmunya, itu dinampakkan Allah pada walinya. Ujar kita karamah, ngarannya sirul khususiyah. Sedangkan ma'rifah nurul khususiyah. Nurul khususiyah tadi pengenalan dirinya kepada Allah. Sirul khususiyah
Ini kesempurnaan Allah yang melazimi itu nur khususiyah. Nah kadang-kadang sirul khususiyah ini Allah nampakkan pada si hamba dengan menyalahi adat. Allah nampakkan kudrat pada itu hamba. Ini bisa hendak apa aja bisa. Ilmu Allah nampakkan pada itu hamba sehingga ini bisa mengetahui apa aja. Ini bisa kasyaf, ini bisa melihat yang gaib, ini bisa melihat masa yang akan datang, ini mampu melakukan apa saja, bisa melipat masa, bisa melipat tempat. Sesuatu yang menyalahi adat ini ngarannya sirrul khususiyah, timbul dari sirrul khususiyah. Lakin la yadumu dzalika lahum, tetapi hawarikul adah ini tidak kekal bagi mereka. Jadi para wali itu kada bisa mengeluarkan karamat sekehendak mereka. Tidak kekal. Sirrul khususiyah ini rahasia kehususiahan ini yang bisa menimbulkan hawarikul adah. Allah menunjukkan kudrat iradatnya, ilmunya pada si hamba, ini kada selamanya. Makanya wali itu kadang bisa bakaramat keluar, kadang kada. Kenapa? Karena karamat yang keluar pada mereka itu bukan ikhtiar, bukan kehendak mereka. Berbeda dengan nabi. Nabi itu mukjizat, itu disuruh Allah menunjukkan supaya orang beriman. Sedangkan wali disuruh menyimpan sehingga mereka kada setiap kali ingin mereka bisa. Bal yakunu ala sabilil karamat, bahkan adalah dia sirul khususiyah tadi atas jalan karamat waharkil adat dan menyalahi adat. Yusriku alaihim sumusu awsafihi, bercahaya atau bersinar atas mereka matahari sifat-sifat Allah. Fayattasifu nabi sifatihi, maka mereka bersifat dengan sifat-sifat Allah. Nah, jadi wali itu kenapa bisa mengeluarkan karamat? Pada waktu itu Allah hendak menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna melalui para wali. Ngarannya tadi sirrul khususiyah. Summa yakbadu dzalik anhum, kemudian bisa Allah kabat, Allah ambil yang demikian itu dari mereka. Fayarudduhum ila hududihim, maka Allah kembalikan dia kepada batasan mereka. Kayak asal lagi. Nang dahulu bisa fayuridduhum ila hududihim, maka Allah kembalikan kepada batasan mereka. Asalnya bisa kasab, suatu ketika ini kasab, kadang-kadang kada kawa melihat, kadang-kadang tembus, kadang-kadang kawa, kadang-kadang ditanyai dapat menjawab, kadang-kadang kada, kadang-kadang kuat kuasa, kadang-kadang lemah. Nah ketika lemah ini Allah hendak menyimpan mereka itu, Allah hendak menutupi mereka itu dengan sifat kehambaan mereka. Fanurul khususiyah hiyal ma'rifah, maka nurul khususiyah yang dilimparkan Allah ke hati hambanya yang mukarrabin tadi, arti nurul khususiyah itu artinya ma'rifah. Sabitun la yazulu, ma'rifah tadi tetap kada hilang. Kalau ma'rifahnya kepada Allah, nurul khususiyahnya tetap. Yang berubah hanya sirul khususiyah. Sakinun la yuhawilu, nurul khususiyah atau ma'rifahnya itu tetap kada berubah. Wasirruha, sedangkan sirul khususiyah wahuwa kamalatuhu, yaitu kesempurnaan Allah Ta'ala, taratan kadang-kadang yusriku ala ufuki basariyatihim, kadang-kadang bersinar
diupuk sifat kemanusiaan mereka. Fayastaniru bi aswafir rububiyah, maka bercahaya dengan sifat-sifat ketuhanan. Wataratan yankabidu, dan kadang-kadang ia menyempit anhum daripada si hamba. Fayaruduna ila hududihim, maka hamba tadi mereka itu kembali kepada batasan mereka. Wasuhudi ubudiyatihim, dan menyaksikan kehambaan mereka. Nah ini ngalih dipaham lah. Jadi maksudnya kayak ini, Allah subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan ilmu ma'rifah atau sirul khususiyah dan nurul khususiyah itu di dalam wali-walinya, di dalam diri wali-walinya. Cuman kadang-kadang apabila Allah hendak menampakkan kudrat iradatnya, Allah nampakkan itu sirul khususiyah melalui karamat para wali, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang menyalahi adat. Itu ngarannya sirul khususiyah, kesempurnaan Allah. Sedangkan nurul khususiyah ini makrifah si hamba. Ini ada dua, ada nurul khususiyah, ada sirul khususiyah. Nurul khususiyah ini pengenalan hamba kepada Allah, sedangkan sirul khususiyah ini kesempurnaannya. Sifat-sifat Allah ada di situ. Sehingga kalau dinampakkan tadi, mereka itu memiliki apa saja yang Allah miliki. Bahasa kasarnya, kebesaran Allah pada mereka, kudrat Allah pada mereka, iradat Allah pada mereka. Makanya apabila itu dibuka, orang itu harus dibunuh. Seperti Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami. Mereka ini orang-orang yang sirul khususiyahnya ini mereka nampakkan, mereka buka. Nah, di antara kelembutan Allah kepada hamba, Allah tutupi itu. Kayak apa Allah menutupi rahasia ketuhanannya di dalam diri para walinya itu. Nah, Allah nampakkan pada wali-wali itu sifat-sifat manusia. Kal akli, sepertinya makan kayak orang juga. Wasurbi, minum kayak orang juga. Apalagi wan nikah, kawin kayak orang juga. Wasinnati wanaum, bisa mengantuk, bisa guring juga. Jadi wali itu ditutupi Allah kehususiahan mereka, sirul khususiyah, nurul khususiyah, Allah tutupi dengan sifat manusia mereka. Seandainya nampak tadi ngalih di kisah, bisa ada orang menyembah sesuatu selain Allah. Makanya kisah Bahari Al-Hallaj itu dipenggal. Siapa lagi? Siti Jenar, Ali Pansuri, siapa lagi? Abdul Hamid Hambulung. Itu orang-orang nang membuka sirul khususiyah. Nah ini kelembutan Allah kepada hamba, Allah tutupi dengan sifat kemanusiaan, sehingga rahasia ketuhanan ini Allah tutupi dalam diri wali-walinya. Adapun yang sudah terbuka ini contoh aja, seandainya terbuka kayak itu kisahnya. Nya bisa maha suci aku, alangkah agungnya aku, ujarnya. Dan mereka bisa apapun yang mereka kehendaki. Ujar mereka hujan, ujar mereka mati, orang mati. Nah, Allah menutupi ilmu-ilmu ma'rifah, rahasia ketuhanan di dalam diri para wali dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, ini maksud pengarang tadi.
Seperti wali itu bisa makan juga kayak orang. Padahal seandainya kada makan, kawa seterusnya. Al-halaj itu kada makan seterusnya kawa. Hidup. Mereka kada tidur, kada mengantuk, kawa. Cuma Allah nampakkan supaya terbeda dengan yang lain. Wal marot seperti mereka itu bisa sakit juga. Bisa garing juga. Wali lesiden garing mau. Kayak orang juga wali itu. Kenapa? Disimpani Allah si rahasia ketuhanan dengan Allah nampakkan pada mereka itu sifat kehambaan. Bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa garing. Apalagi? Wanisyan bisa lupa juga. Kada ingat. Wali lah sidin tuh mau aja juga kada ingat. Allah sengaja menutupi rahasia ketuhanan pada dirinya dengan meletakkan sifat-sifat manusia. Pabiwujudiha, maka dengan adanya sifat-sifat kemanusiaan tadi, sifat-sifat kehambaan tadi, waka asitru wal khafa, maka jatuhlah tertutup dan tersembunyi li auliyaihi ta'ala bagi wali-walinya. Nah, kalau bedakan kita wali-wali zaman sekarang nya makan kayak engkau makan juga, minum bisa banyak pada kita makan. Itu sengaja nih tuh Allah menutupi. Jadi sangat sulit mengenali wali-wali Allah karena wali-wali Allah ini ditutupi Allah dengan sifat kehambaan. Kayak manusia biasa juga sekarang. Bisa makan, bisa minum. Padahal tadi mereka ini mampu, seandainya kada makan mampu, kada minum mampu, kada guring mampu. Tujuan Allah menyimpan mereka, menutupi itu kai layak ripuhum man layak ripu kadrahum, supaya tidak mengenali mereka orang-orang yang tidak bisa menilai kadar kemuliaan mereka. Karena bila orang-orang mengenali mereka sementara tidak bisa mengkadarkan mereka, tidak bisa menilai bahwa mereka ini berharga, maka ketulahan. Maka ditutupilah oleh Allah supaya kada tahu. Nah, karena wali ini barang berharga bagi Allah. Hanya Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kepada orang-orang yang Allah cintai juga. Kita memiliki barang berharga, misal barang berharga, kita kada akan menunjukkan barang berharga milik kita ini kepada orang-orang yang kita kada suka, kepada musuh kita, kepada orang yang dengki dengan kita, kepada orang yang kada senang dengan kita, kepada orang yang kada kita senangi. Kita kada akan menunjukkan barang berharga kepada orang itu. Kita memiliki barang berharga ini hanya akan kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang kita cintai. Nah, begitu juga kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah ini nilainya tinggi. Sehingga Allah menyembunyikan mereka, sifat-sifat ketuhanan pada diri mereka Allah tutupi dengan sifat-sifat kehambaan. Supaya orang-orang yang tidak bisa menilai kadar wali Allah kada akan mengenal mereka. Karena percuma tahu bahwa dia wali tapi kada bisa menganggap memuliakan itu wali. Padahal Allah sangat menghargai wali itu dengan harga yang tinggi. Nah, jadi kayak itu juga Allah. Wali ini barang berharga sehingga kada sembarang orang Allah perlihatkan. Allah berfirman, bahkan man adali waliyan faqad azantuhu bil harab. Barang siapa memusuhi waliku, aku habarkan dengan berperang. Karena Allah sayangnya dengan walinya, barang siapa memusuhi waliku, ujar Tuhan, aku habarkan dengan berperang.
apa ujar para ulama, la ya'riful jauhar illa jauhari, la ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengenali permata melainkan orang-orang yang ahli permata. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang bisa mengenali wali kecuali wali juga. Sesama kekasih Allah mereka bisa mengenali. Tapi bagi orang-orang yang awam itu kada akan bisa mengenali wali karena sengaja Allah Subhanahu wa taala tutupi sifat-sifat ketuhanan dalam diri mereka dengan sifat-sifat kehambaan. Kawin kayak orang juga, ketujuh kawin juga. Guring kayak orang juga bisa pengguringan lagi pada orang. Allah sengaja itu memberi sifat itu sebagai penutup. Makanya ujar pengarang tadi, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menutupi rahasia ketuhanannya dengan menampakkan sifat-sifat kehambaan pada si hamba tadi. Apalagi wali-wali Allah itu wali-wali Allah Ta'ala itu disimpankan Allah. Tetapi ujar ulama, idza aradallah ayyu arrifaka biwaliyin, apabila Allah menghendaki mengenalkan engkau dengan seorang wali, maka tawa'anka wujuda basariyatihi, Allah lipat daripada engkau adanya sifat kemanusiaan mereka. Wa ashadaka wujuda khususiyatihi, dan Allah perlihatkan kepada engkau adanya sifat khususiyah mereka. Nah, kalau orang-orang yang dikehendaki Allah mengenal wali, maka Allah liatakan kekhususiahannya. Banyak wali-wali Allah itu orang-orang yang dekat kada mengetahui, kada mengenal. Karena memang Allah kada hendak mengenalkan. Biar sebentar guring kada tahu. Tapi kalau orang-orang yang hendak dikenalkan Allah, maka orang-orang yang jauh-jauh gin tahu. Orang-orang yang jauh-jauh mengenal. Wali-wali yang besar-besar mengenal. Makanya mereka ini biasanya kontak. Sesama para wali itu biasanya kontak. Nang besar-besar, wali-wali besar tahu dengan dirinya. Atau orang-orang nang jauh-jauh tahu. Kenapa? Orang-orang nang jauh ini dikehendaki Allah untuk mengenal. Mereka dinampakkan Allah kekhususiahan orang itu. Adapun orang yang kada dinampakkan Allah, hanya kada melihat. Biar bergaul, biar sekantur, biar bedang sanak, bisa kada melihat. Kenapa? Dilihati makan gancang padanya, guring padanya juga kada pinando. Padahal wali Allah. Nah, ini adalah kelembutan Allah kepada hamba, supaya jangan kayak Al-Hallaj tadi. Kalau kayak Al-Hallaj tadi dibunuh, menampakkan rahasia ketuhanan. Nah, kenapa orang-orang itu biasanya kada kawa melihat kekhususiahan para wali? Nang parak biasanya ngalih melihat.
Karena nang parak ini biasanya nampak melihat sifat kemanusiaannya. Sidin ini kayak aku juga. Wah, jauh benar wan wali. Begadang wan aku juga. Minum wan aku juga, mengupi wan aku juga. Ngalih benar itu melihat kenapa orang nang parak ini melihat sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan. Dan nang paling sering kada melihat karamat wali orang nang parak, karena menganggap biasa tadi, tertutup karena di hatinya menganggap biasa. Nah maka kada melihat lagi. Ujar para ulama, laula su'ul adab ma'ahum larapa Allah al-hijab. Jikalau bukan karena su'ul adab kepada mereka, niscaya Allah angkat hijab bainaka wa bainahum, di antara engkau dan di antara mereka, wa ashabahum ma'aka, dan Allah sertakan mereka bersama engkau. Nah kebiasaannya kenapa kita kadakawa melihat, kadakawa mengenali wali, karena kita su'ul adab, kurang adab. Kalau kita beradab, maka Allah angkat itu hijab dan Allah sertakan. Artinya Allah jadikan orang itu selalu bersama kita. Nah, cuma karena nang nampak ini kemanusiaannya aja wan kita. Kita lihat sembahyang malam kada kita lihat. Kayak kita juga. Nah tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ini diperhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan rahasia ketuhanannya di dalam diri hamba tadi hanya dengan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat kehambaan. Tidak Allah tutupi dengan sifat-sifat tercela seperti seperti maksiat. Misal Allah menutupi kewalian orang ini dengan sifat manusia, sepertinya bisa lupa, bisa guring, bisa makan, bisa minum, bisa lemah. Tapi kada bisa Allah tutupi dengan sifat kemaksiatan, seperti mencuri. Sidin mencuri, sidin menutupi kewaliannya, itu kada ada itu. Kalupang. Kemudian seperti menggibah, mendengari gibah. Apalagi seperti bezina. Bezina itu maksiat, bukan murni sifat kemanusiaan tadi. Maka Allah kada mau menutupi sifat ketuhanan dalam diri hamba tadi dengan sifat-sifat sifat-sifat yang tercela. Sombong, sidin tuh pura-pura aja sombong, menutupi kewalian kada ada nih. Sidin tuh bezina, sidin tuh bersaung ayam, menutupi kewalian aja tuh kada ada nih. Kalau panggaina menutupi kewalian ya, ingati Allah hanya menutupi sifat rahasia ketuhanan di dalam diri wali hanya dengan sifat kehambaan. Sifat kehambaan tadi kayak makan, minum, kayak kita biasa juga. Wa'lam aidan anna awsafal basyariyah allati satarallah biha sirral hususiyah innama hiyal awsafu zatiyah allazimah lil bashar. Ketahuilah pula bahwasanya sifat-sifat manusia, sifat-sifat kemanusiaan yang Allah tutupi dengan sifat kemanusiaan itu akan rahasia khususiyah, hanya saja dia sifat zatiyah, sifat diri al-lazimah yang melazimi lil bashar, bagi manusia. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum, wan naum, tidur, wan nikah. La ausapul mazmumah, bukan sifat-sifat tercela.
Al-munaqadatu lil ubudiyah, yang menentang bagi sifat kehambaan. Kal kibri, seperti sombong. Allah kada akan menutupi kewalian seseorang itu dengan kesombongan pada dirinya. Sidin itu sombong, dasar sombong juga lain menutupi kewalian. Wal ujubi, dan ujub. Sidin itu ujub. Sidin itu menutupi kewalian aja kadada. Allah hanya menutupi kewalian, menutupi sifat rahasia ketuhanannya itu dengan sifat kemanusiaan. Lemah, bisa aja wali itu lemah. Tapi kalau berzina kada mau. Wali itu bisa aja garing. Bisa aja garing. Tapi kalau jadi maling kada mau. Wal hasad, dengki. Wali itu bisa aja makan, minum, garing, tapi kada mau dengki, karena dengki ini bukan sifat yang untuk menutupi sifat ketuhanan. Dengki ini bukan sifat zatiyah manusia. Wal ghadab, marah, wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Fa inna tilka awsaf, maka sesungguhnya itu sifat-sifat nang mazmumah tadi, sifat-sifat tercela tadi, zahabat bizuhuri nuril inayah wasabikil hidayah. Karena sifat-sifat yang tercela dalam diri wali itu sudah hilang dengan nampaknya nur inayah. Ini sudah diberi Allah petunjuk untuk menghilangkan sifat-sifat tercela itu. Hanyar bisa jadi walinya. Jadi kada akan mungkin sifat itu kembali ketika dia sudah jadi wali. Kibir, hasad, dendam, macam-macam kada akan kembali. Izla tasbutul hususiyatu illa ba'da mahwiha, karena tidak akan sabit, tidak akan tetap kehususiahan melainkan sesudah menghapusnya itu sifat-sifat tercela. Kada akan menjadi walinya kecuali sesudah menghapus kibir, menghapus hasad, menghapus dengki, menghapus riya, menghapus hubud dunia. Sidin tuh hubud dunia. Ujar orang sidin tuh wali, cuma menutupi kewalian dengan hubud dunia, kada bisa. Karena hubud dunia ini hilang sebelum sidin jadi wali sudah. Ketika jadi wali hilang itu hubud dunia. Jadi bilanya hubud dunia, dasar hubud dunia juga lain wali. Jadi Allah hanya menyembunyikan sifat-sifat ketuhanannya itu dengan sifat-sifat kemanusiaan si hamba. Bihilapi awsafi dzatiyah fa innaha tajamma'al khususiyah, berbeda dengan sifat-sifat jati, sifat-sifat manusia seperti lemah, seperti sakit, makan, minum, nikah dan sebagainya, itu berhimpun dengan sifat-sifat khususiyah tadi. Kalau majmumah kada bisa berhimpun dengan khususiyah kama sayati. Wasami'tu Syekh Abul Abbas radhiyallahu anhu yaqul ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Ujar Abu Abbas, mengenali wali itu sulit. Lebih sulit daripada mengenali Allah. Fa innallaha ma'rufun bi kamalihi wa jamalih, karena Allah dikenal bi kamalihi wa jamalih, dengan kesempurnaan dan keelokannya. Wa mata ta'rifu makhluka mislaka yaqulu kama taqulu wa yashrabu kama tashrabu. Maka kayak apa engkau mengenali makhluk? Inya makan seperti engkau makan, inya minum seperti engkau minum, inya tidur seperti engkau tidur. Ini lebih sulit mengenali wali daripada mengenali Allah. Allah tentu beda daripada kita. Kita tidur, Allah kada tidur. Kita mengantuk, Allah kada mengantuk. Kita lemah, Allah kada lemah. Kita makan, Allah kada makan. Kita minum, Allah kada minum. Jadi mengenali Allah lebih mudah. Mengenali wali ngalih. Kita makannya makan juga. Inya kawin, kita kawin, inya kawin juga. Banyak lagi.
Inya guring, kita guring, inya guring juga. Jadi mengenalinya sulit. Nah cuma apabila Allah hendak mengenalkan itu wali tadi, maka Allah lipat daripada engkau wujud basyariahnya. Kita kadang melihat lagi wujud basyariahnya. Tetapi Allah perlihatkan kepada kita khususiyahnya. Allah lihatkan kelebihannya. Tapi dengan syarat kita orangnya nang beradab. Orang nang beradab. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha kasih sayang. Di antara kasih sayangnya adalah menyembunyikan, menutupi rahasia ketuhanannya di dalam diri para wali dengan menampakkan sifat kehambaan itu wali. Dan Allah menutupi itu supaya wali ini tidak dikenali oleh orang-orang yang tidak bisa menilai kadar itu wali. Karena bila kada bisa menilai kadarnya, ketulahan gak bisa menganggap remeh mahina. Dan Allah kasih sayang menutupi itu supaya kita jangan kayak Al-Hallaj tadi. Supaya jangan kayak Siti Jenar. Bila sudah nampak itu kelihatan, maka kita akan dibunuh. Karena hukumnya memang dibunuh. Karena sudah membuka rahasia ketuhanan. Nah, sampai di situ Al-Fatihah.